warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak yang hebat, anak yang soleh dan soleha. Gimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan. Amin. Ini anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Anakku, kemarin pada minggu yang lalu kita membahas tentang pembelajaran tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita memasuki pembelajaran yang akan dibahas, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu ada 3 anak-anakku yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama iman kepada malaikat, dan yang kedua nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya, dan yang ketiga yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Dan anakku, sebelum ibu memasuki pembelajaran yang semakin mendalam itu membahas ketiganya, mungkin anak-anakku sudah mengetahui apa itu malaikat, apa itu tugas-tugas malaikat, ya. Tapi ibu tetap akan membahas tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Yang tadi yang pertama itu tujuan pembelajarannya yaitu tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua, yaitu malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus yang kedua yaitu iman kepada malaikat, berani mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu diciptakan untuk mengabdi kepadanya dan tidak pula merasa letih. Dan yang ketiga yaitu tentang nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Jadi mungkin anak-anakku pasti sudah tahu semua, ya. Yang pertama apa? Yaitu tentang malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Mikail itu bertugas apa? Bertugas mengatur kesejahteraan makhluk. Dan yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Terus yang keempat, malaikat apa lagi? Malaikat Israel. Israel bertugas apa? Bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang mempunyai nyawa. Terus yang kelima yaitu malaikat Mungkar. Bertugas apa? Bertugas menanyai orang yang beramalan buruk di dalam kubur. Terus yang keenam apa? Yaitu tentang malaikat Nakir. Malaikat Nakir itu bertugas tentang apa? Tentang menanyai orang yang beramalan baik di dalam kubur. Jadi ada yang menanyai keburukan kita, kebaikan kita, ya. Terus yang ketujuh apa tadi yang ketujuh? Ketujuh itu malaikat Rakib.
Malaikat rakib itu bertugas menanyai semua pekerjaan baik manusia, ya. Terus yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid itu bertugas menanyai semua pekerjaan buruk manusia. Jadi ada yang menanyai pekerjaan-pekerjaan kita, baik itu keadaan yang baik, baik itu keadaan yang buruk, semua akan ditanyakan. Jadi apa yang kita lakukan di dunia pasti akan ditanyakan di alam kubur. Jadi yang kesembilan, malaikat apa lagi? Malaikat Malik, yaitu bertugas apa? Bertugas menjaga pintu neraka, ya. Jadi ada yang menjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malik. Terus yang ke-10, malaikat siapa? Malaikat Ridwan. Berarti malaikat Ridwan itu bertugas apa? Bertugas untuk menjaga pintu surga. Jadi semuanya pasti ada, ya. Nah, ada yang menanyai kita keadaannya baik, buruknya, pekerjaannya baik dan buruknya. Ada pula yang menjaga pintu neraka dan menjaga pintu surga. Ya, itulah tadi nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Jadi mungkin anak-anakku sekalian sudah tahu semua, ya kan? Nah, kalau sudah tahu semua, Ibu melangkah ke tujuan pembelajaran yang ketiga. Apa tadi? Tentang apa tadi? Yang ketiga, yaitu tentang hikmah beriman kepada malaikat. Di sini tentu menjadi 3 bagian. Yang pertama, motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Yang kedua, tetap optimis dalam berusaha. Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui Jibril dan memberi rezeki melalui Mikail. Yang ketiga, berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki melalui malaikat yang bertugas. Terus selanjutnya yaitu mendorong peningkatan amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Nah, itulah tadi anak-anakku sekalian dari hikmah beriman kepada malaikat. Jadi pasti anak-anakku semua sudah tahu, ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri perjumpaan kali ini, Ibu mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.